Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Beatrice D. Fatima Batvin dari Prodi Manajemen kelas Manajemen 17G. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil kerja praktek saya di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Alasan saya mengambil tempat kerja di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini karena saya lebih ingin mengetahui program kerja dan kinerja yang ada di dinas tersebut dan menambah wawasan. Selanjutnya ada latar belakang. Kerja praktik adalah mata kuliah wajib berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan, pengalaman di dunia usaha kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja usaha. Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan perkumpulan keluarga berencana pada tanggal 23 Desember 1957. Di Gedung Ikatan Dokter Indonesia, nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI. Indonesia Planet Pentot Federation atau IPPF, PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga yang sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan, yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan, serta memberikan nasihat perkawinan. Secara keseluruhan, dalam penilaian kinerja masih berkurang baik sehingga mengakibatkan adanya keterlambatan pada kinerja yang dilakukan. Sebaiknya memberikan apresiasi yang membangun kinerja terhadap pegawai agar tidak ada keterlambatan dan melaksanakan tugas dengan ketentuan yang berlaku. Lalu di sini ada gambaran umum dalam perusahaan. Sejarah singkat perusahaannya itu, organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan perkumpulan keluarga berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di Gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI, Indonesia Planet Pentot Federation atau IPPF. PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga-keluarga yang sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan, yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan, serta memberikan nasihat perkawinan. Pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai bahan hukum oleh Departemen Kehakiman. Kelahiran Orde Baru pada waktu itu menyebabkan perkembangan pesat usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh wilayah tanah air. Dengan lahirnya Orde Baru pada bulan Maret 1966, masalah kependudukan menjadi fokus perhatian pemerintah yang meninjaunya dari berbagai perspektif. Perubahan politik berupa kelahiran Orde Baru tersebut berpengaruh pada perkembangan keluarga berencana di Indonesia. Selanjutnya di sini ada gambaran umum perusahaan dan logonya. Profil perusahaan. Nama perusahaan itu adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tanggal berdirinya 29 Desember 1980. Alamatnya di Jalan Cermai nomor 1 Karangindah, Karawang. Jenis perusahaannya pemerintahan. Jumlah karyawannya di sini ada TKK PNS-nya 22 dan THL-nya 15 TK. Kecamatan tenaga penggerak desa 163. Lalu produknya di sini ada sosialisasi program kependudukan keluarga berencana. Email bisa dibaca berikut. Lalu di sini tinjauan pustaka dan teori menjelaskan mengenai manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, dan manajemen juga dapat diartikan sebagai bidang ilmu yang melibatkan aktivitas-aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Berikut merupakan pengertian manajemen menurut para ahli. Di sini yang pertama ada dari menurut Sarina SAG MPD 2017, manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja sama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Yang kedua ada menurut Dr. Andes Manajemen Oil yang Lee 2010, manajemen merupakan seni dan ilmu mengatur perencanaan, persiapan, arahan, dan kontrol daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu berdasarkan pengertiannya, manajemen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah perencanaan yang ada di dalam sebuah bekerja sama dalam mencapai satu tujuan secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada Medal Theory, menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Menurut Sarina Jurnal 2015, kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh SDM yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana SDM yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Menurut Mathis dan Jackson Jurnal, manajemen sumber daya manusia adalah dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan
peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan di setiap perusahaan. Berdasarkan pengertian manajemen sumber daya manusia di atas, bagaimana dapat dibuat sintesa bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu kegiatan perusahaan atau organisasi yang di dalamnya terdapat beberapa proses untuk menciptakan suatu nilai dan mencapai suatu tujuan. Selanjutnya di sini ada applied theory, menjelaskan mengenai penilaian kinerja. Penilaian kinerja disebut dengan performance appraisal, yaitu suatu kajian mengenai penilaian yang secara sistem terhadap keadaan kerja pegawai yang dilakukan dengan formal, yang berkaitan dengan standar kerja yang sudah ditetapkan organisasi. Dengan kata lain, penilaian kinerja ini menilai dan mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian, serta pertumbuhan seorang karyawan. Menurut Soprihanto, definisi penilaian kinerja menurut Soprihanto adalah sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan dan metode. Di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Saya menjelaskan dulu tujuan umumnya. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Lalu tujuan khususnya yang pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Lalu yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Yang keempat, melatih mental mahasiswa untuk selalu siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan kerja. Selanjutnya, ada metode. Di sini penulisan artikel ini menggunakan metode library research yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Instrumen dalam artikel ini adalah wawancara. Subjek artikel ini adalah penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Di sini pelaksanaan KP, tugas-tugas yang dilakukan saya pada saat kerja praktek, saya ditugaskan di bagian kepegawaian. Tugas utamanya saya mengupdate serta mengisi data ANJAP, lalu saya mengisi ABK, analisis beban kerja, lalu membuat SKP, sasaran kerja pegawai, lalu membuat surat rekonsiliasi pegawai. Lalu tugas pendukungnya di sini saya ada perkenalan DPPKB, lalu mengisi formulir evaluasi, lalu menangani data cuti pegawai. Lalu di sini permasalahan dan solusi. Permasalahan dan solusi, pertama saya akan jelaskan permasalahan. Kualitas kerja pegawai belum optimal, terutama proses kerja dan kondisi pekerjaan yang dilakukan kurang tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaan, dan masih adanya kesalahan dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan. Lalu kurangnya rasa nyaman dalam ruangan bekerja seperti meja kursi dan laci untuk menyimpan file-file penting. Kurangnya tantangan kerja dan lingkungan kerja yang terbesar individual sehingga membuat praktikan susah dan sungkan untuk berkomunikasi. Kendala lainnya yaitu terbatasnya ruang gerak dan pengaturan tata ruang kantor yang tidak baik diakibatkan oleh kurangnya perhatian pegawai pada penempatan arsip inaktif sehingga terjadi penumpukan di ruang kantor. Solusinya, berdasarkan permasalahan di atas, penulis berpendapat agar para pegawai mampu bekerja sama dalam tim untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Seharusnya tim lebih sering berkomunikasi dengan baik, tidak saling ketergantungan, mengurangi ego dalam diri masing-masing, dan yang terpenting mampu menerima pendapat atau masukan dari orang lain. Karena menurut saya, bagaimana bisa tim itu sendiri bisa berjalan dengan baik jika masing-masing dari anggotanya saja masih belum bisa terbuka terhadap satu sama lain. Kedua, perusahaan harus meningkatkan fasilitas yang ada guna untuk kenyamanan para pegawai yang sedang dalam bekerja, sehingga jika dari fasilitasnya aja sudah memadai, para pegawai pun akan merasa termotivasi dengan adanya fasilitas yang sesuai. Lalu kesimpulan, selama melaksanakan kerja praktik di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mengetahui pola dalam pekerjaan di DPPKB dari mulai waktu masuk jam kerja, membuat surat kerja pegawai atau SKP, mengisi formulir evaluasi, mengisi ABK atau analisis beban kerja, dan membuat surat rekonsiliasi jabatan, dan masih banyak lagi, sehingga mendapatkan pengalaman baru serta ilmu dan wawasan yang berhubungan dengan kinerja di dinas tersebut.
untuk memperjelas tugas utama, fungsi wewenang dan tanggung jawab dan juga satuan kerja pada organisasi. Hal ini apabila dijalankan sesuai aturan dan berjalan baik akan memberikan manfaat untuk organisasi, khususnya untuk menghindari overflight pada pemberian tugas dalam organisasi. Tujuan umum menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan mahasiswa, karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Selanjutnya, di sini ada saran yang bisa saya berikan selama saya melakukan kegiatan kerja praktek di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Menurut saya lebih ditingkatkan lagi program ke masyarakat luas, karena program yang diberikan dinas sangat membantu masyarakat. Memberikan penyuluhan ke desa-desa lebih ditingkatkan lagi, dan semoga di dinas ini dapat lebih menerima mahasiswa atau mahasiswi untuk melakukan kerja praktek di tempat tersebut, agar kami dan mahasiswa lainnya mendapatkan ilmu dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Di sini ada foto-foto kegiatan, ini di ruangan kepegawaiannya, dan di bawah ini di halaman depan bersama atasan di bagian kepegawaian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.